Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bulukumba akan melakukan praktek coaching pada modul 2.3, yaitu super coaching untuk supervisi akademik bersama saya Eka Sarnidal SPD dari SMP Negeri 33 Bulukumba dan rekan saya Dahlan SPD dari SD 219 Ara. Suryati SPDI dari SDN 125 Salibang. Dalam video berikut ini kami akan bergantian menjadi observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu Eka, saya dapat info bahwa siang ini Ibu Eka ini akan melakukan praktek coaching. Kebetulan Pak Dahlan yang menjadi coaching dan Bu Eka menjadi coach. Nah, jadi sedikit informasi ini tambahan dari saya ini Bu Eka yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai coach dalam melakukan praktek coaching harus menggunakan alur tirta, di mana alur tirta ini yang harus kita perhatikan adalah bagaimana tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, tugas sebagai coach di sini adalah Ibu Eka harus selalu sadar dengan memperhatikan, menjadi pendengar yang aktif dari cerita-cerita yang akan disampaikan oleh coach kita terkait dengan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Selain dari itu, model tirta juga sebagai seorang coach juga harus memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang diharapkan mampu mendorong coach dalam menemukan solusi atas masalahnya, sehingga di akhir kegiatan coach ini coach sudah mampu menemukan solusi atas masalahnya. Bagaimana Ibu Eka? Sudah siap melakukan teknik coaching? Ya Bu, siap. Ya, kalau sudah siap, kita mulai dari teknik coaching dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak Dahlan? Tidak mengganggu ya Ibu? Tidak sih Pak. Oh iya. Ada yang saya mau bicarakan ini Bu. Mungkin bisakah dibantu? Apa itu Pak? Oh iya. Jadi sebentar, kalau sudah ceritakan ini masalahku, mudah-mudahan ada solusi yang bisa saya ambil untuk pemecahan dari masalah yang sedang saya hadapi. Jadi begini Bu, saya punya masalah ini, sepertinya sangat berat sekali. Apa itu Pak? Iya, jadi masalah yang sedang saya hadapi ini beberapa hari yang lalu, setelah pelaksanaan upacara bendera, saya ditegur oleh kepala sekolah karena saya selalu datang terlambat, sehingga ibu sekolah menegur saya. Apalagi pada hari itu saya sebenarnya diserahi tugas untuk menjadi pembina upacara, tetapi pada akhirnya saya terlambat juga Ibu. Akhirnya ibu kepala menegur saya. Oh ya, seperti itu. Terus apa yang membuat Bapak terlambat ke sekolah? Jadi begini Bu, yang membuat saya terlambat datang ke sekolah itu karena jujur saya membawa anak saya 2 orang untuk bersekolah di sekolah saya, sehingga anak saya yang menjadi masalah, sehingga saya selalu terlambat Ibu. Padahal saya orang sebenarnya sangat menghargai waktu dan tidak mau terlambat. Oke, seperti itu. Terus apa kaitan antara Bapak dengan keterlambatan Bapak ini sampai sokok? Iya Bu, jadi sebenarnya setiap hari itu saya selalu berusaha untuk hadir tepat waktu. Tapi yang namanya anak Ibu kadang susah diatur. Biasanya kasih bangun, pindah tempat dulu, tidur lagi. Seperti itu Ibu. Oh begitu. Apa ya? Mungkin saya sangat memahami atas
kegiatan bapak yang setiap hari membangunkan anak-anak seperti itu memang susah pak, karena saya mengalami anak saya juga, apalagi anak bapak yang masih SMP, masih SD. Kalau saya SMP masih SMP lagi masih bisa dibangunkan pak, seperti itu. Jadi apa yang setelah bapak membangunkan anak-anak bapak, apa yang dilakukan anak-anak bapak sehingga terlambat bergegas setelah dibangunkan? Kan selama dibangunkan itu harus bergegas. Apa yang membuat anak bapak tidak segera bergegas untuk dibangunkan? Kan setelah dibangunkan itu harusnya bergegas. Apa yang membuat anak bapak tidak segera bergegas untuk siap-siap ke sekolah? Iya ibu. Jadi sebenarnya ada saja drama ibu yang mereka mainkan. Padahal saya sudah arahkan supaya cepat bangun, kemudian kita supaya cepat-cepat bersiap-siap untuk pergi sekolah. Oh begitu. Apakah bapak sudah mengingatkan kepada anak-anak bapak bahwa jika mereka terlambat, saya juga otomatis akan terlambat tiba di sekolah? Jadi sebenarnya sudah saya ingatkan ibu, bahkan setiap hari selalu saya ingatkan supaya cepat bangun, karena konsekuensinya kalau kita terlambat ke sekolah otomatis kita akan ditegur oleh pihak sekolah, sehingga untuk sampai di sekolah apalagi perjalanan jauh ibu butuh waktu sekitar 30 menit dari sekolah. Jadi seharusnya kami itu sudah harus siap-siap di pukul 6:30 dan pukul 7 minimal sudah harus berangkat, seperti itu ibu. Tapi apakah bapak sudah berusaha membangunkan anak lebih awal? Mungkin kalau kita kan bangun sebagai orang dewasa, orang tua, kalau saya pribadi ya, saya bangun jam 4, mungkin anak-anak bisa dibangunkan jam 6 atau setengah 6 begitu. Sudah berusaha seperti itu pak? Sebenarnya sudah diupayakan ibu, tetapi yang namanya anak-anak karena belum berpikir bahwa terlambat itu jadi masalah, akhirnya begitu dibangunkan, kalau sudah sholat misalkan tidur lagi. Nah setelah tidur itu yang susah ibu, dikasih bangun kembali. Seperti tadi pagi saya kasih bangun, terpaksa saya sambilkan lagi air 1 gelas baru disiram, karena saya sudah takut lagi ditegur, apalagi tadi hari Senin. Kalau saya terlambat lagi, saya tidak bisa lagi berkata-kata di depan ibu kepala. Seperti itu ibu. Oke. Apakah Pak Dahlan tidak pernah mengakali ada solusi untuk mengakali supaya anak-anak bapak bisa termotivasi untuk bangun lebih awal, bangun pagi? Ya, jadi sebenarnya ibu, saya selalu berusaha, tetapi seingat saya anak-anak itu kalau hari Minggu misalkan mereka itu akan bangun lebih cepat kalau saya janji dia diajak jalan-jalan pagi, dia mau cepat bangun, seperti itu ibu. Oh begitu ya Pak. Mungkin dengan cara itu anak-anak Bapak Dahlan termotivasi secara perlahan dan mudah dapat menjadi kebiasaan dan tidak terlambat lagi ke sekolah dengan memotivasi. Kalau dia cepat bangun, kita jalan-jalan pagi dulu, baru pulangnya itu mandi, siap-siap pergi sekolah, seperti itu. Iya, jadi mungkin bagus Kak pengikuti kalau ku ajak pergi jalan-jalan pagi, ku janji setiap pagi diajak pergi jalan-jalan pagi, jadi mereka tertarik untuk cepat bangun supaya kita tidak terlambat lagi. Karena jujur sebenarnya ini bukan masalah 1-2 kali, tetapi selalu menjadi masalah yang berulang terus sampai hari ini masih juga seperti itu. Kalau yang jadi masalah sebenarnya itu kan ada 2 orang anak saya, yang satu kelas 4, yang satu kelas 2. Nah yang kelas 4 ini sudah bisa beradaptasi dengan waktu. Nah yang jadi masalah ini yang kelas 2, sama anak-anak yang masih kelas 2 kan belum mampu memikirkan konsekuensi dari terlambat, seperti itu ibu. Iya. Terus alternatif perubahan yang sekiranya apa alternatif perubahan yang sekiranya bisa Bapak lakukan sebagai langkah perbaikan
agar tidak lagi terlambat ke sekolah. Selain iya. yang jalan pagi itu mungkin Ya, mungkin saya akan memasang alarm sebelum jam tidur. Jadi begitu saya tidak sempat membangunkan, anak-anak bisa mendengarkan alarm untuk kemudian cepat bangun. Saya juga akan mempersiapkan keperluan anak-anak pada waktu malam hari, seperti menyiapkan buku pelajaran. Jadi pagi harinya mereka tidak lagi menjadikan buku pelajaran sebagai alasan, sehingga dapat cepat-cepat untuk bersiap-siap pergi sekolah. Selain itu, saya juga akan mengajaknya jalan pagi, karena itu saya lihat salah satu kesukaannya. Kemudian akan membuatkan jadwal ke depannya supaya menjadi pedoman jam berapa mereka harus siap-siap, seperti sarapan, kemudian mandi, dan pada akhirnya sampai kita berangkat ke sekolah. Saya juga akan merencanakan akan memberikan hadiah, karena anak-anak saya itu suka jalan ke pantai seperti reward. Saya akan mengajak mereka ke pantai apabila dalam 1 minggu itu kita tidak terlambat, dan mudah-mudahan itu akan berulang terus dan tidak lagi terlambat seperti itu, Ibu. ide yang bagus, Pak. Terus menurut Bapak, apakah pihak sekolah tidak usah dilibatkan dalam permasalahan yang Bapak hadapi ini? Oh, jadi tetap Ibu, saya akan melibatkan wali kelasnya, kemudian saya juga akan melibatkan bagian BK, bimbingan konseling, supaya anak ini tetap ditegur walaupun dia anak guru, tetapi yang namanya siswa itu harus diperlakukan sama, walaupun anak guru juga harus ditegur, supaya pihak sekolah juga memiliki kontribusi supaya saya tidak terlambat lagi ke sekolah itu. Itu ide bagus, Pak. Menurut saya itu sangat bagus. Selanjutnya bagaimana dengan langkah yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan ide Bapak tadi, solusi Bapak tadi? Jadi saya berkomitmen ke depannya tidak lagi akan terlambat datang ke sekolah, dan yang paling utama adalah meminta maaf dengan tulus kepada Ibu Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah, bahwa saya tidak akan lagi terlambat, Ibu. Ya, bagus sekali tuh, Pak. Bagus. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dan sesuai dengan harapan Bapak. Ya, terima kasih, Bu. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya. Terima kasih banyak, Ibu, atas waktunya. Ya, sama-sama, Pak. Kira-kira kapan ide Bapak ini akan dilaksanakan? Insya Allah saya akan melaksanakan mulai besok, Ibu, sampai seterusnya, dan mudah-mudahan bisa menjadi budaya dan membudaya di hati anak-anak saya, sehingga kita tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Baik, Pak. Keren, bagus. Terima kasih banyak, Pak. Dan saya tetap menunggu informasi dari Bapak bagaimana setelah Bapak menerapkan solusi yang Bapak rencanakan tadi. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, Pak, sama-sama. Mudah-mudahan bisa terwujud, Ibu. Amin, insya Allah, Pak. Iya. Terima kasih banyak, Ibu, waktunya. Saya permisi dulu. Sama-sama, Pak. Iya, Pak. Iya. Mari, Ibu. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengar perbincangan antara coach dan coach, antara Pak Dalan dengan Ibu Eka, di sini saya sudah menurut pengamatan saya tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa Ibu Eka ini sudah menggunakan alur kata. Terus Ibu Eka juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk Koci, menjadi pendengar yang aktif, dan serta hadir penuh atau present dalam mendengarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Koci, sehingga Koci mampu menyelesaikan atau menemukan solusi yang dihadapinya. Nah, ini Bu Eka, kompetensi apa yang kira-kira Ibu Eka akan tingkatkan lagi ke depannya? Di antara 3 kompetensi ini, yaitu hadir penuh, pendengar yang aktif, dan pertanyaan-pertanyaan pemantik, yang mana Ibu Eka yang akan kembangkan untuk selanjutnya? Yang akan saya kembangkan selanjutnya itu tindak lanjut dan
rencana aksi dan tanggung jawab yang Pak Dahlan akan kerahkan selanjutnya bagaimana? Terima kasih Bu Eka. Iya. Baik Bu Eka, cukup sekian coaching kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Sore juga Pak Dahlan. Baik, saya mendapat informasi bahwa pada hari ini Ibu akan melakukan praktek coaching yang mana Ibu akan membantu Ibu Eka sebagai coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu Eka hadapi. Nah, perlu saya ingatkan Ibu bahwa di dalam praktek coaching ini kita harus tetap menggunakan alur tirta, yang mana yang pertama itu adalah tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Ya. Saya berharap sebentar setelah melakukan praktek coaching ini, Ibu Eka selaku coach mampu mendapatkan solusi di mana Ibu sebagai coach harus mampu hadir secara penuh, kemudian menjadi pendengar yang baik, supaya praktek coaching ini dapat berjalan dengan baik. Nah, coaching juga diharapkan sebentar mampu menemukan solusi atas masalahnya. Bagaimana Ibu? Sudah siap melakukan praktek coaching? Siap Pak. Kita mulai dari teknik coaching dari sekarang Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ki Bu Eka? Saya kira kita bilang kemarin ada yang mau kita bicarakan dengan saya. Apa itu? Betul Bu. Maaf, saya ingin menyita sedikit waktu Ibu untuk bercerita tentang masalah yang saya hadapi ini. Iya Bu, bisa. Kenapa Ki? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya alami di sekolah saya. Begini Bu, di sekolah saya itu di tempat saya kan mengajar di SMP, tepatnya di kelas 7. Saya memperhatikan ada satu siswa saya yang tidak begitu memperhatikan pelajaran, atau dia mengikuti pelajaran, istilahnya dia pasif mengikuti pelajaran. Entah itu karena saya kan mengajar PJOK, entah itu kita materi di kelas ataupun praktik di lapangan. Saya sudah biasa memancing dia untuk supaya bisa aktif dengan cara memberikan pertanyaan, atau kalau di ruangan toh begitu saya kasihkan pertanyaan. Terus kalau di lapangan saya biasa beri tugas dia melakukan praktek ini sesuai tapi seperti biasa kalau pertanyaan dia menjawab seadanya. Terus kalau mempraktekkan pun asal-asalan saja. Kalau sudah praktek ya sudah begitu. Seperti itu Bu. Oh begitu. Bagaimana kira-kira perasaan Ibu saat melihat siswa tersebut pasif di sekolah atau tidak pernah memperhatikan bila Ibu mengajar PJOK? Ya jujur sebagai seorang guru, saya melihat murid saya seperti itu pasif terhadap pelajaran, terlihat malas dan tidak bersemangat. Jujur saya merasa sedih Bu. Pertama, saya merasa mungkin cara mengajar saya kurang menyenangkan buat siswa itu. Terus yang kedua, saya juga takut jika murid tersebut tertinggal dalam pelajaran PJOK karena dia juga kadang tidak masuk sekolah. Seperti itu. Kira-kira apa saja faktor yang menyebabkan murid Ibu pasif dalam belajar? Banyak faktor ya Bu yang mungkin yang menyebabkan murid saya tersebut pasif dalam belajar. Salah satunya mungkin murid saya kurang percaya diri ya, karena seperti yang kita ketahui kalau sebelum di awal pembelajaran itu kita melakukan di asesmen diagnostik. Jadi
mungkin dia kurang percaya dengan ya kemampuan dirinya seperti itu. Terus faktor lain mungkin murid tersebut tidak tertarik dengan mata pelajaran saya. Oh, apakah Ibu sudah menggali informasi bagaimana kondisi belajar murid Ibu di rumahnya? Sudah Bu, orang tuanya dia bilang murid tersebut memang kebanyakan bermain dan tidak suka belajar. Bahkan ibu toh kalau dia pergi bermain pulangnya maghrib. Jadi sampai di rumah orang tuanya mungkin ya sampai di rumah sudah capek tidur, tidak membuka lagi buku pelajaran kalau sampai di rumah karena itu kebanyakan bermain. Terus lalu apa yang Ibu dapat lakukan untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif lagi di kelas? Rencana saya akan mengajak murid tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas ataupun di lapangan. Selain itu saya akan mengajaknya untuk turut serta dalam tugas kelompok bersama teman-teman yang lainnya. Artinya saya akan berusaha selalu membuat dia selalu terlibat dalam setiap proses pembelajaran, baik itu di kelas maupun proses pembelajaran yang di lapangan, seperti itu Bu. Ide yang bagus ya Bu. Lalu menurut Ibu bagaimana cara Ibu untuk berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut? Cara saya akan menjadwalkan pertemuan dengan orang tua dari siswa ini untuk membahas perkembangan belajarnya di rumah ya, perkembangan belajarnya di rumah, dan akan terus mengontrol setiap kehadiran siswa tersebut. Seumpama dia tidak datang ke sekolah, mungkin saya akan menelpon orang tuanya, dia memang sakit ataukah dia meninggalkan rumah tidak sampai ke sekolah. Jadi akan selalu mengecek setiap kehadiran dan perkembangan belajar si anak ini. Oh, bagus itu Bu. Kira-kira apa rencana Ibu ke depannya lagi untuk membantu murid tersebut? Rencana saya itu saya akan berbicara empat mata dengan murid saya tersebut, kemudian akan memberikan arahan yang positif agar aktif belajar dan bersemangat mengikuti pelajaran, bukan hanya PJOK tapi juga pelajaran yang lain. Dan karena saya akan mengecek dengan guru mata pelajaran yang lain, apakah dia cuma tidak masuk di pelajaran PJOK atau dengan mata pelajaran yang lain juga, seperti itu Bu. Bagus sekali Bu. Kapan rencananya Ibu yang akan mulai? Insya Allah rencana tersebut akan saya lakukan minggu depan Ibu, pada saat pembelajaran PJOK di kelas tersebut. Oh iya Bu. Semoga Ibu usahanya Ibu untuk membuat murid ini senang dan rajin belajar dapat berhasil ya Bu. Insya Allah semoga Bu. Baiklah Bu, saya akan menunggu info dari Ibu selanjutnya tentang bagaimana perkembangan dari murid Ibu tersebut. Baik Bu, sekali lagi terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ya sama-sama Bu. Ya, makasih Bu. Baiklah, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu sudah melakukan praktek coaching yang dimana Ibu berperan sebagai coach dan Ibu Eka sebagai coaching. Jadi sesuai dengan pengamatan saya tadi, Ibu dengan begitu baik memerankan peran sebagai coach dan saya melihat Ibu telah melakukan praktik coaching ini sesuai dengan alur cerita, di mana Ibu tadi telah memperhatikan tujuan utama dari coaching ini apa, kemudian Ibu juga tadi telah mengidentifikasi masalahnya seperti apa, kemudian telah juga menanyakan tentang rencana aksi dan tanggung jawab dari masalah coaching. Nah, selanjutnya Ibu, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya sebagai coach? Yang akan saya lakukan untuk kedepannya mungkin Pak selalu
berhadir penuh, melakukan tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada teman-teman yang lain. Wah, iya. Jadi mudah-mudahan itu bisa diterapkan ke depannya Ibu. Sekian untuk hari ini. Jadi praktik coaching ini saya anggap luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore, alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah juga Pak, baik. Alhamdulillah. Pak Dahlan, saya mendapat informasi bahwa sore ini Pak Dahlan akan melakukan praktek coaching. Kebetulan Pak Dahlan sebagai coach dan Ibu Suri coaching ya. Jadi sedikit informasi tambahan yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai seorang coach, Pak Dahlan dalam melakukan praktek coaching harus menggunakan alur tirta. Di mana alur tirta yang kita praktekkan adalah tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, tugas Pak Dahlan di sini sebagai coach harus tahu bagaimana menjadi pendengar yang aktif dari cerita-cerita ataupun masalah yang disampaikan oleh Ibu Suri sebagai coaching. Baik. Terkait dengan masalah yang dihadapinya ya. Selain dari model cerita tersebut, Pak Dahlan juga sebagai coach harus memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik terhadap coaching yang diharapkan mampu mendorong coaching dalam menemukan solusi atas masalah yang dihadapi, sehingga pada akhir kegiatan coaching ini coaching mampu menemukan solusi atau masalahnya seperti itu. Bagaimana Pak Dahlan, sudah siap melakukan coaching hari ini? Insya Allah siap Ibu. Baiklah, kalau sudah siap, kita akan memulai dari teknik coaching sekarang. Terima kasih Pak Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dahlan. Waalaikumsalam. Masuk Ibu Suri. Duduk. Oke. Kenapa Ki Ibu Suri? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, ada tapi saya ini minta maaf dulu Pak sebelumnya karena ganggu waktu Pak hari ini sekitar 10 menit Pak. Tidak apa-apa Ibu. Santai Maki. Memangnya ada masalah apa Ibu? Kebetulan Pak ada masalah di kelas. Apa itu masalahnya Ibu? Begini Pak Dahlan, ada siswaku di kelas 6 yang belum tahu membaca sampai sekarang. Wah, luar biasa itu. Kenapa bisa Ibu Suri? Karena sudah kelas 6, nah masih belum mampu untuk literasi membaca. Iya Pak, saya juga bingung Pak ini. Tidak tahu dengan strategi apa lagi ini waktu buat supaya bisa empati ini siswaku. Jadi selama ini apa yang Ibu lakukan sampai hari ini tidak bisa membaca? Yang kulakukan untuk Pak Dahlan setiap hari itu siswaku kupanggil naik di sampingku duduk terus kukasih juga buku bacaan yang seperti buku bacaannya kelas 1 yang terdiri dari 4 huruf itu. Ku ajar membaca terus tapi berbulan-bulan ini Pak ajar begitu, masih begitu saja, belum lancar sampai sekarang. Wah, luar biasa ini. Jadi kira-kira Ibu, apa faktor penyebabnya sampai anak ini tidak lancar dan bahkan tidak mampu untuk membaca? Padahal sudah kelas 6 ini. Mungkin itu Pak, salah satu faktornya adalah karena kurangnya mungkin perhatian dari orang tuanya Pak. Karena itu orang tuanya tuh Pak kan pergi merantau, terus bercerai juga istrinya, suami istri bercerai, terus apalagi ini anak tinggal bersama neneknya. Nah itu neneknya kasihan sudah tua juga, sudah rapuh penglihatannya, pendengarannya juga sudah berkurang. Jadi otomatis ini anak mungkin siapa yang mau ajari di rumah, tidak ada lagi toh.
Ibu bisa disimpulkan bahwa anak ini sebenarnya kurang perhatian dan kurang diperhatikan di rumah. Iya, Pak. Jadi Ibu memang sebagai guru harus hadir penuh untuk mendampingi anak ini. Iya. Jadi kira-kira menurut Ibu bagaimana kondisi belajarnya di rumah, karena Ibu tadi ceritakan neneknya sudah rabun, kemudian dia juga broken home, orang tuanya sudah berpisah. Nah, kira-kira kondisi belajarnya bagaimana Ibu? Menurut info yang saya dapatkan tuh Pak dari tetangganya, bahwa anak ini memang jarang belajar di rumah, karena kalau tinggal di rumah siapa yang mau ajari Ki? Terus ini juga anak memang tidak jarang memang istilahnya tinggal di rumah, karena setiap harinya kalau pulang dari sekolah dia itu ikut sama sepupunya jadi guru. Oh, jadi anak ini selain masih siswa, dia juga sudah memiliki pekerjaan sampingan. Iya Pak, betul. Oh, jadi kira-kira menurut Ibu Suri, apa yang bisa Ibu lakukan supaya membantu anak ini agar lebih rajin membaca, sehingga dia sudah kelas 6 dan pada akhirnya nanti lulus kelas 6, dia akan naik SMP, dia sudah harus lancar membaca. Bagaimana strateginya? Mungkin Pak, terlebih dahulu saya akan dulu melakukan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, terus teman-teman juga di sekolah terkait dengan masalah yang saya hadapi sekarang. Terus setelah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah memberikan saran, saya akan ke rumahnya untuk berkunjung dan bertemu langsung dengan neneknya tentang masalah yang dihadapi oleh cucunya. Setelah itu saya akan bercerita kepada neneknya bahwa anak ini seperti ini di sekolah. Terus saya juga Pak akan memberikan arahan-arahan yang positif kepada neneknya, sekaligus anak tersebut untuk bisa lebih giat lagi belajar di rumah. Contohnya tuh Pak, kalau misalnya saya tanya apa cita-citanya, setelah dia ngomong saya ingin mau jadi tentara atau apalah, saya berikan arahan bahwa apabila kita tidak tahu membaca, pastinya nanti meskipun kita tinggi, kalau tidak tahu membaca pasti tidak akan berhasil. Nah, untuk itu tabena kita belajar baik-baik di rumah, belajar membaca. Tidak apa-apa bermain juga sambil belajar. Nah, karena kalau kita tidak tahu membaca, otomatis nantinya orang-orang di sekitar kita atau teman-teman tak kasih bodoh-bodoh kalau tidak tahu membaca. Begitu saja Pak. Oh, jadi bagus sebenarnya rencananya itu. Jadi kira-kira rencana Ibu ini akan dilaksanakan mulai kapan? Insya Allah Pak, saya akan lakukan pekan ini. Saya akan jalan-jalan ke rumahnya sekaligus untuk bersilaturahmi dengan neneknya. Apakah tidak sebaiknya Ibu anak ini Ibu bina secara pribadi, misalkan dipanggil ke rumah, kemudian Ibu sebagai gurunya bisa memberikan pengayaan? Bisa Pak, cuma ini jarak Pak, terlalu jauh antara rumah saya dengan rumahnya Pak. Oh iya, jadi mudah-mudahan Ibu bisa memberikan pemahaman yang baik kepada siswata. Jadi saya tunggu informasinya Ibu. Semoga rencana ATA itu dilancarkan dan bisa membuat anak ini rajin belajar dan pada akhirnya lancar membaca. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak atas waktu Kak, support Kak atau saran Kak hari ini Pak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Dahlan, setelah saya mendengar perbincangan antara Pak Dahlan dan Ibu Suri, saya dapat menyimpulkan bahwa Pak Dahlan sebagai coach sudah menggunakan alur tirta dan Pak Dahlan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk coaching. Seperti dan Pak Dahlan juga sudah menjadi pendengar yang aktif
serta hadir penuh dalam mendengarkan masalah yang dihadapi oleh Ibu Suri sebagai coach, sehingga Ibu Suri mampu menyelesaikan atau menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Iya. Jadi Pak Dahlan sebagai coach, kira-kira kompetensi apa yang Pak Dahlan akan tingkatkan lagi ke depannya Ya, sebagai baik. coach? Jadi kedepannya saya yang menurut saya hal yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana menjadi seorang coach yang mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga coach ini mampu menggali secara detail tentang solusi-solusi yang efektif terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Jadi ketika seorang coach mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, otomatis secara tidak langsung coach juga akan cepat menemukan solusi yang dibutuhkan itu. Oke Pak, bagus sekali. Saya kira coaching kita hari ini cukup bagus. Antara coach dan coachee sudah mengikuti jalur sirta dan kompetensi-kompetensi yang ada di dalamnya sudah terpenuhi. Mungkin sekian coaching kita kali ini. Semoga kedepannya permasalahan-permasalahan yang sama-sama kita hadapi bisa terselesaikan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.